Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Kuma, Kuma, Kuma lagi. Pasti kalian sudah bosan mendengar nama Kuma. Bersabarlah karena One Piece chapter terbaru masih berhubungan dengan Kuma. Apalagi sih yang terjadi sama Kumaci? Eits, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Kuma sudah kehilangan kesadarannya secara penuh setelah dimodifikasi oleh Vegapunk atas perintah dari Gorosei Saturn. Namun apakah kalian sadar jika Kuma masih bisa menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu no Mi miliknya? Itu artinya meskipun jiwa seseorang sudah tak ada di dalam tubuhnya, namun kekuatan buah iblis masih bersemayam dalam diri orang tersebut. Lalu bagaimana mekanisme dari buah iblis sebenarnya? Ya, pada One Piece chapter 1092, Kuma sempat bertarung melawan Akainu. Dan ketika si buah Akainu menyerang wajah Kuma dengan teknik Hellhound miliknya, si anjing merah sempat terkejut ketika mengetahui masih ada darah yang mengalir di dalam tubuh milik Kuma. Mengapa Vegapunk tidak menjadikan Kuma sebagai robot yang benar-benar utuh? Karena jika darah sudah tidak mengalir di dalam tubuh Kuma, maka otomatis kekuatan buah iblisnya akan menghilang. Ya, buah iblis bersemayam di dalam lineage factor alias DNA seseorang. Hal ini bisa dibuktikan dengan para seraphim yang membutuhkan darah yang disebut Green Blood agar mereka mampu menggunakan buah iblis paramecia yang sudah diduplikasi. Itu artinya ketika jantung Kuma sudah benar-benar berhenti berdetak, atau dengan kata lain Kuma benar-benar telah mati secara fisik, barulah kekuatan buah iblisnya akan kembali bereinkarnasi masuk ke dalam buah segar yang lainnya. Setelah bertarung melawan buah Kaino, tubuh Kuma sudah tak karuan, setengah wajah meleleh dan satu kaki putus. Saat ini Kuma sedang berteleportasi dan seharusnya dia sedang menuju ke Pulau Egghead. Yap, sepertinya Kuma memang akan dimatikan oleh Oda Sensei setelah dia memperlihatkan aksi heroik terakhirnya di Pulau Egghead nanti. Dengan kondisi tubuhnya yang sekarang ini, Kuma adalah orang yang terlalu baik untuk hidup, guys. Jika Kuma mati, lalu siapakah yang akan memakan buah iblis Nikyu no Mi miliknya? Dalam kolom SBS One Piece terdapat seseorang pembaca yang bertanya dan menyadari jika buah iblis yang dimakan oleh kru topi jerami semuanya memiliki pola yang unik. Di mana Luffy yang memakan buah iblis Gomu no Mi memiliki pola angka 5 dan 6. Kemudian Chopper yang memakan buah iblis Hito no Mi memiliki pola angka 1 dan 10. Lalu Nico Robin yang memakan buah iblis Hana no Mi memiliki pola angka 8 dan 7. Dan yang terakhir adalah Brook. Dia memakan buah iblis Yomi no Mi yang memiliki pola angka 3 dan 4. Di mana masih ada sisa pola angka yang belum ada di dalam kru topi jerami, yaitu angka 2 dan 9 yang ternyata disimbolkan dari buah iblis Nikyu no Mi. Lalu pembaca itu bertanya pada Oda, siapakah kru topi jerami yang akan memakan buah iblis Nikyu no Mi? Namun Oda tak menjawabnya, dan jawaban yang dia tuliskan seperti orang yang kaget dan pura-pura tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan tersebut. Yap, sudah dapat dipastikan jika Oda sedang menyimpan rencana besar dengan buah iblis Nikyu no Mi milik Kuma. Kemudian pada SBS volume ke-98, Oda memberikan sebuah pernyataan menarik mengenai buah iblis apa yang akan dimakan oleh kru topi jerami apabila mereka semua memang memiliki kekuatan buah iblis. Zoro, lebih tepatnya salah satu pedang Zoro, akan memakan buah iblis Uo no Mi model Azure Dragon milik Kaido. Kemudian Nami akan memakan buah iblis Goro no Mi milik Enel. Lalu Usopp akan memakan buah iblis Poke no Mi, dan Sanji akan memakan buah iblis Sui no Mi milik Senior Pig. Serta Franky akan memakan buah iblis Buki no Mi milik Baby Five. Jinbe akan memakan buah iblis karena potensi kekuatan terbesarnya yaitu ketika dia berada di dalam air. Yap, masih ada satu sosok lagi yang sering dilupakan oleh para opler, dan sebenarnya dia masihlah menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami. Siapa dia? Nefertari di Vivi. Saat ini dia sedang berada dalam masa pelarian karena Vivi menjadi incaran Im Sama. Bahkan pada One Piece chapter 1060, ketika Luffy mengetahui tentang berita hilangnya Vivi di Merijoa, dia tak gentar jika harus gas ke Merijoa. Namun saat itu Zoro mencegah Luffy karena mereka tak mengetahui keberadaan pasti dari Vivi karena dia diberitakan menghilang di sana. Jika kalian sadari Vivi memiliki keterkaitan dengan pola angka 2 dan 9,
alias pola angka dari Nikyu dalam bahasa Jepang. Yap, buah iblis Nikyu no Mi pertama kali diperlihatkan pada manga One Piece chapter 484. Dan coba kalian tebak siapa yang menjadi cover chapternya? Yap, Nefertari Vivi. Dalam chapter yang sama, ketika buah iblis Nikyu no Mi dijelaskan oleh Kuma, Robin membayangkan buah iblis tersebut dengan penggambaran seekor kucing. Dan di negeri Alabasta diketahui jika hewan jenis ikan kucing merupakan hewan yang sakral di sana. Yap, kita mulai mendapatkan koneksi antara Vivi dengan angka 2 dan 9, serta buah iblis Nikyu no Mi. Berbicara mengenai ikan kucing, sosok itu kembali muncul dalam cover story Jinbe, tepatnya pada manga One Piece chapter 752. Seekor ikan kucing muncul, dan judul pada chapter tersebut adalah Telapak Tangan. Kemudian pada manga One Piece chapter 757, dalam cover story Jinbe, diperlihatkan telapak tangan yang sama seperti simbol milik Bartolomeo Kuma di reruntuhan tempat di mana ikan kucing itu tinggal. Menarik kok, bukan? Selain itu diketahui jika buah iblis cenderung memilih siapa yang cocok untuk memakannya. Dari clue-clue yang telah diperlihatkan oleh Oda, dapat disimpulkan jika Alabasta memiliki keterkaitan dengan buah iblis Nikyu no Mi. Kita kembali ke cover pada manga One Piece chapter 484. Vivi diperlihatkan sedang bermain harpa bersama dengan 2 ekor kodok. Dan kalian sadar bunga apa yang berada di belakang Vivi? Yap, bunga Victoria Regia dan juga Water Lily. Yap, Lily. Nefertari di Lily adalah nenek moyang dari Vivi, di mana diketahui dari pernyataan Im-sama pada manga One Piece chapter 1085, jika Nefertari Lily lah yang menyebabkan batu poneglyph bisa tersebar di seluruh dunia. Yap, apakah Lily dahulu yang memakan buah iblis Nikyu no Mi dan menyebarkan batu-batu poneglyph tersebut dari Wano Kuni ke suatu tempat? Sehingga akan sangat pas ketika Vivi lah yang memakan buah iblis Nikyu no Mi selanjutnya. Karena selain dari Vivi yang akan melengkapi pola angka buah iblis dalam bajak laut topi jerami, Vivi juga tak akan menjadi beban ketika benar-benar bergabung dengan kru Luffy nanti. Dengan kekuatan buah iblis Nikyu no Mi, dia akan menjadi kru yang sangat membagongkan. Lalu bagaimana cara Vivi bisa memakan buah iblis Nikyu no Mi tersebut? Saat ini dia sedang bersama dengan Morgan. Yap, Morgan sangat kepo dengan kejadian yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Hasil dari insiden tersebut pasti akan disembunyikan oleh pemerintah dunia jika mereka berakhir dengan kekalahan. Sehingga Morgan mau tidak mau harus segera bergegas ke Pulau Egghead. Yap, jika Vivi berada dekat dengan Kuma yang wafat, ada kemungkinan buah iblis milik Kuma akan bereinkarnasi di dekat Vivi. Atau Dr. Vegapunk lah yang akan melakukan cara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Kurohige pada Shirohige. Vegapunk akan mengambil kekuatan buah iblis Kuma dan dia pindahkan ke buah segar yang baru agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai Vivi yang akan memakan buah iblis Nikyu no Mi milik Kuma. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.